kalau tujuan Persija ingin masukin STY karena ingin nanamin filosofi, ya lu harus komit sama pilihan lu untuk jangka yang panjang. Kalau cuma satu musim ganti, nguntungin Persib, bro. Ya benar. Bagus. Berarti ini dong, kan karena sekarang lagi rame tentunya rumor STY ke Persija kan. STY kan rame banget dikaitin dengan Persija dengan kehadirannya saat itu ke JIS ya, di laga Persija lawan Dewa United. Minggu lalu juga kita undang JJ nih, mantan penerima Sintayong. JJ tuh bahkan kayak ngasih kode-kode katanya, dia berharap STY itu bisa ngelatih Persija 1 tahun, karena tahun depan kan Jakarta ulang tahun ke-500 ke 500 tahun, jadi ya mungkin aja katanya gitu. Nah, berarti kalau misalnya STY ke Persija, masalah komunikasi itu masih terjadi dong, karena STY nggak bisa bahasa Inggris dan juga nggak bisa bahasa Indonesia. Pastinya ya dia bawa JJ lagi dong nanti. Iya. Nah itu apakah masih ada masalah komunikasi berarti? Bahkan masalahnya nggak cuma di komunikasi sih. Banyak contoh kok klub itu nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga banyak contoh. Yang paling dekat kan klub yang saya dukung nih, Juventus ya. Dulu kan sama Max Allegri, dari Conte ke Allegri mirip lah. Konsep permainannya balance gitu kan, nggak defense banget, nggak nyerang banget. Defense lah, terus pindah ke Maurizio Sarri yang offense banget, pindah ke dirasa gagal, pindah ke Andrea Pirlo yang nyerang banget. Ternyata nggak sukses juga, balik ke Allegri yang defense lagi, gitu kan. Terus pindah ke Mota yang nyerang lagi, ke Tudor, baru sekarang Spalletti yang agak mendingan. Itu tuh jadi bikin klubnya nggak stabil gitu, nggak continue. Ini secara plan jangka panjangnya tuh jadi ini klub mau dibawa kemana sih gitu. Nah Persija tuh harus mikir ke sana gitu. Thomas Doll tuh udah pilihan yang oke lah menurut gua. Progresif dibanding yang Italia itu siapa? Angelo Alessio yang asistennya Conte kan. Dia tuh secara level masih satu linear, satu garis lurus gitu. Terus dari dia ke Carlos Peña sebenarnya agak balance, tapi masih aman lah gitu. Bukan yang defense banget juga kan. Masih aman. Terus dia ke Marcio Sousa, itu tuh masih aman juga. Masih satu track yang sesuai konsep. Persija ingin main menyerang. Tapi ketika nanti misal jadi sama STY, kalau isu itu bener, gua rasa itu bakal ngerubah lagi sistem yang udah dibangun Persija dalam beberapa musim, dan itu yang gua takutin justru bikin klub itu nggak sustain gitu. Karena ketika STY datang, STY jelas bukan pelatih yang ofensif. Ketika dia bawa Ilhwa Chenhua dapat jadi juara di Champions Asia sama ini Korean Piala FA Korea, itu tuh defense banget mainnya gitu. Benar-benar pragmatis gitu, bukan yang ngambil inisiatif, lebih ke reaktif gitu. Even itu lawan tim kecil, bedanya emang selalu ngasilin poin aja gitu. Nah, nggak salah sebenarnya kalau Persija jadi ngambil STY, mungkin result yang dituju bisa tercapai, tapi itu permainannya nggak sustain. Waktu bersama timnas Indonesia juga gue ngelihat ada beberapa laga yang harusnya ini bisa lebih gitu, kayak waktu imbang di Filipina tuh. Kan waktu satu sama yang sambil golin. Itu secara permainan enggak banget sih, dengan materi pemain Indonesia yang ada, yang udah dibangun 4-5 tahun sama STY, main kayak gitu maksudnya enggak banget sih. Gua suka banget STY, gua seneng banget waktu dia tampil di Piala Asia ya, dan Piala Asia U23. Cuman di laga tersebut kayak aduh enggak lagi. Terus kayak waktu beberapa laga yang harusnya tuh Indonesia lebih oke gitu, tapi malah jadi ini. Ya itu Persija tuh secara konsepnya yang mungkin ya yang bakal harus start lagi dari nol gitu. Ya itu tuh untuk mengejar Persib yang udah sustain itu bakal jadi makin berat bagi mereka sebenarnya gitu. Jadi sebagai keuntungan karena bukan jadi sebagai keuntungan ya, bukan karena kan seperti kita tahu Persib dengan Bojan Hodak yang pragmatis kan terbukti sudah menghasilkan 2 gelar. Dan mungkin ya Persija mungkin kita dengan model pelatih yang sama nih, dengan kita menunjuk Sintayong, mungkin kita bisa mendapatkan jalan yang sama seperti apa yang sudah dilakukan Persib. Benar. Dan contoh yang dekat juga ada kan, kayak Persebaya dari Aji Santoso yang ofensif, tiba-tiba ganti sama siapa? Tavares ya. Ke Munster dulu kan. Munster kan itu pragmatis, ganti sama Eduardo. Itu nggak jelas sih. Itu nggak jelas. Sekarang Tavares mungkin dia lebih pragmatis, mungkin baru sekarang nih yang baru 3 kali sejajar dan perlu mendapatkan balance-nya. Nah, Borneo tuh dari Peter Haistra ke sebelumnya Levune, sekarang itu juga di satu lini masa yang sama gitu secara konsep. Kalau Sintayong, ya itu karena dia permainannya defensive minded, mungkin secara hasil bisa didapatkan. Tapi untuk mendapatkan hasilnya dengan standar liga yang sekarang yang udah ada di Indonesia,
nggak akan semudah Bojan Hodak waktu di musim pertama jadi Persib gitu. Itu yang bakal challenge terjadi karena jujur aja ya, musim 2023, 2024 itu sebenarnya tim tuh semuanya fluktuatif sih. Makanya Tavares bisa juara sama SM tuh selain dia jago, selain dia spesial, Persibnya juga up and down. Persija sempat di awal musim sama Thomas Doll tuh agak struggling gitu ya. Ke akhir-akhir jangan bisa di peringkat kedua gitu. Betul. Di 2024 Borneo sempat melenceng jauh tapi tiba-tiba drop istilahnya gitu. Ya misalnya kondisi sekarang tuh udah jauh lebih stabil. Gue cukup yakin kalau tidak ada perubahan signifikan dari Borneo dan Persib, ini dua tim ini bakal tetap jadi saingan di musim depan gitu. Karena udah kebentuk kerangkanya. Jadi tim lain tuh harusnya jangan terus ngerubah kerangka gitu. Justru harus mulai nanamin filosofi dan kalau tujuan Persija ingin masukin ST karena ingin nanamin filosofi, ya lu harus komit sama pilihan lu untuk jangka yang panjang. Kalau cuma satu musim ganti, nguntungin Persib bro. Ya benar. Nguntungin Persib bro. Persib yang paling diuntungin udah sama Borneo. Nah kan kita geser nih, karena udah nyinggung ST, berarti otomatis kita ngomongin timnas Indonesia nih. Oh timnas, boleh. Nih ya kan. Ada pemain nih yang lagi di kasta tertinggi salah satu kompetisi Italia lah. Bilang dia pengen main di Liverpool. Menurut Bung Ibam cocok nggak nih pemain satu nih? Kita sebut aja Jay Ilyas lah. Sekarang Jay Ilyas sudah lebih baik dibanding Virgil van Dijk sih. Pas diserang sama enggak. Gue juga bawain Sassuolo beberapa kali waktu siaran. Ya Jay Ilyas kan tipikal yang disiplin gitu kan, ball playing defender gitu. Tapi untuk langsung ke Liverpool, kalau untuk jadi cita-cita nggak salah sih. Cuman kalau untuk jadi tahapan karir agak riskan aja dan ya mungkin juga Jay Ilyas tidak dalam radarnya Liverpool kan. Karena kan Liverpool butuh yang Premier League ready. Makanya waktu mereka kehilangan Mark Guehi yang akhirnya pindah ke City, gagal banget itu. Kelihatannya sekarang gitu kan bener-bener drop. Tapi kalau untuk kebutuhan emang Liverpool sangat butuh center back sih. Ibo Konate udah jauh lebih baik dibanding musim lalu. Oke juga penampilannya dibanding awal musim. Tapi Virgil van Dijk mau gimana pun umur sih. Kalau kualitas sih mungkin nggak turun, cuma umur ini perlahan akan menggerogoti kualitas tersebut gitu. Jadi harus mulai ada pengganti. Liverpool masih punya Giovanni Leoni yang back Italia itu Parma ya. Itu wonderkid juga. Kalau dia bisa recover dari ACL mungkin dia bakal jaminan inti di Liverpool di mendatang. Nah bagi Jay Ilyas, gue pribadi nih mendingan stay di Italia sih. Gaya mainnya tuh di Italia udah pas banget. Di Premier League lebih fisikal gitu. Dan yang paling penting kan timnas Indonesia ini butuh kapten yang reguler main gitu. Rutin main. Setuju banget. Kalau dari Sassuolo naik pengen yang masuk Europa League ya Bologna lah boleh gitu ya. Bologna, Atalanta boleh lah gitu kan ya. Not bad lah dibanding lu tiba-tiba melonjak ke Inter cadangan enggak sih. Enggak sih, mendingan yang main gitu. Iya, karena rumornya juga di awal musim ini beberapa kali dikaitin sama Inter, Milan, bahkan Juventus juga kan. Dan ujung-ujungnya ya Ilyas gabung ke Sassuolo. Di Sassuolo sekarang jadi vice captain kan di bawahnya Nemanja Matic. Dan bahkan dia jadi back reguler ya dari 33 laga Sassuolo musim ini, 32 diantaranya dimainkan Jay Ilyas dan itu dimainkan sebagai starter. Dan berarti kan nunjukin dia punya kualitas ya. Tapi kalau dari saran dari Mas Ibam ya Jay Ilyas ada baiknya ya stay di Itali untuk mungkin kalau pindah klub ya ke klub yang nggak jauh lah dari Sassuolo lah. Itu kan suka Como gimana? Como mau masuk Liga Champions nih. Como enggak, Juventus lagi lah. Itali slotnya 4 ya. Como 2 drop. Liga Eropa lah. Europa League bisa lah. Dan tunggu to be true juga buat Como tiba-tiba main di Champions League takutnya ambrol gitu kan musim depan. Mendingan perlahan dulu aja lu ngejar conference juara di situ naik Europa League gitu. Kan itu lebih baik, lebih sustain lah. Nah, untuk Jay Ilyas ya mungkin nggak salah tuh pilihan Como, Bologna, Atalanta, atau kalau mau pindah ya balik lagi ke Eredivisie tapi main untuk big team gitu. Lu main untuk Feyenoord, PSV, Ajax, bahkan lebih oke. Dan dengan kualitas sekarang sih gue cukup yakin Jay itu sebenarnya bisa main di big teamnya Eredivisie. FC Twente not that bad gitu, oke juga lah. Dia bisa jadi opsi untuk jadi pilihan klub dan bisa inti sebenarnya. Karena back 4 tim terbaik dari Eredivisie sekarang juga ya biasa-biasa aja gitu, nggak yang spesial banget kayak dulu punya Matthijs de Ligt gitu kan. Sekarang untuk Jay Ilyas udah bisa ngasih challenge dengan kualitas sekarang yang dia punya gitu. Dan dia Liverpool kan impiannya Ilyas.
Kalau impian boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Cuman kadang realistis tuh perlu juga sih gitu. Ya walaupun kan siapa yang lagi-lagi siapa tahu kan. Mark Pass tuh udah paling aneh gitu. Orang ngiranya dia bakal berakhir di MLS, ternyata main lagi ke Ajax gitu kan. Disuruhin ke ini ke Super League katanya. Udah kelarnya Crystal Dallas katanya ke Ajax lagi kan. Kayak Igor Thiago-nya Nottingham Forest ya. Iya. Yang dulu 2021 salah satu incaran Arema. Iya, Arema nggak milih terus dibalik ke Botafogo, malah main di Premier League sekarang. Iya, jalan itu pada yang tahu, benar. Apalagi nih ada pemain-pemain yang klubnya juga kayaknya bakalan turun kasta nih, kayak misalnya Ole Romani di Oxford. Ini apakah lebih baik dia stay di situ atau dia pindah? Lo mau nemenin ini ya Leicester ya yang diajak ya. Maaf nih Pak Erik nih. Pak Erik di soalnya nih. Aduh, Ole tuh gue lihat sih beberapa kali nonton Championship emang agak struggling dengan physicality-nya. Physicality Championship itu jauh lebih tinggi dibanding Premier League. Premier League itu masih ada taktikal dari Eropa daratan yang akhirnya ngebuat warna permainan di Premier League itu jadi lebih beda aja gitu. Tapi kalau di Championship yang main tuh kayak Burnley semua tuh. Kayak kick and rush. Kick and rush-nya masih bagus, masih kental banget. Kalaupun ada yang filosofi satu musim naik, udah gitu nanti musim lainnya beda lagi gitu. Jarang banget kan yang salah satu yang filosofi itu waktu Vincent Kompany bersama Burnley kan. Tapi sama Ipswich juga. Tapi ketika main di Championship itu beda lagi gitu. Harus lebih fisikal. Ole tuh kayaknya kalau lebih fisikal justru dia tidak bisa mengembangkan permainannya. Terlepas dari Oxford-nya degradasi, kalau bertahan juga nggak apa-apa. Better dia pindah sih. Karena kalau dia main di divisi bakal lebih perform dengan bahkan kalau dia main di Italia yang lebih taktikal ataupun Spanyol yang lebih teknis gitu. Kayaknya dia bakal lebih berkembang. Kalau di Championship tuh sekali balik badan dihantam terus itu. Iya betul. Ya, bagi orang yang nonton Ted Lasso dan lain-lain tahu lah gimana kultur yang bisa kita lihat gambarannya gitu. Dari dulu film Gol gitu kan, orang-orang yang main gitu kan nggak peduli karena dia tahu orang-orang yang di Championship yang kayak gue gak bakal main di Premier League. Ya udah gue mending fight di sini gitu. Nah itu tuh banyak banget tim kayak itu di Inggris gitu. Benar-benar. Ya betul. Ya trauma Piala Presiden kembali. Udah paling benar jangan dimain di Piala Presiden. Nah, benar. Tadi Mas Ibam bilang berarti kan Ole nggak cocok main physical, berarti nggak cocok main di Super League tuh. Itu beda lagi. Cerita. Super League nggak karena kualitas Ole tetap di atasnya. Super League. Jadi tapi jangan sekarang lah. Sayang banget. Bagus banget tuh pemain. Ini selain pemain yang degradasi, ada juga pemain yang berpotensi promosi nih Mas Ibam. Kan di Ipswich ada Elkan Bagot kan OTW ke Premier League sekarang di peringkat 2 ya di divisi Championship. Terus juga ada Nathan yang Willem Chue lagi ada di papan atas juga, maksudnya dalam OTW promosi ke Eredivisie. Terus satu lagi siapa Pak? Joe Pelpesi. Joe Pelpesi juga yang sekarang di Lommel SK. Kan lagi di Liga 2 Belgia dan juga dalam OTW ke Liga 1 Belgia. Nah ini kira-kira dengan potensi yang mereka promosi ada dampaknya nggak sih ke timnas Indonesia? Oh jelas ya, pastilah. Bakal bikin level confidence pemain-pemain ini ketika balik ke tim itu bakal lebih oke lagi, dan ketika lebih oke motivasinya tuh bakal nyebar, bakal positif banget. Gue pernah ngobrol sama Mark Rock. Dulu tuh dia bilang kalau ketika lu main di top tim yang ada di top league itu level PD-nya beda banget, karena dia tuh pernah main di yang Liga Scotland tuh. Dundee itu pernah ketemu Scott Brown kan yang main di Celtic saat itu. Dia tuh bisa ngegambarin dia tuh pulang ke rumah yang di Belanda maksudnya. Tuh beda banget. Motivasi buat latihan dan lain-lain itu beda banget, dan itu tuh bakal kerasa sih sama pemain-pemain yang mungkin ketika promosi dapat kesempatan bermain juga. Nah ini pertanyaannya kayak Elkan Bagot ketika kan Ipswich juga pernah promosi kan 3 musim lalu. Apakah dia dapat kesempatan main atau enggak gitu kan? Nah itu yang jadi pertanyaannya. Kalau itu nggak kedapat kesempatan main, mendingan itu pindah ke Scotland tapi main di top league-nya gitu dan main Celtic, gitu. Itu sih bakal lebih oke buat Elkan Bagot. Kalau buat Joe Pelpesi ya sudah mulai memikirkan Asia nggak apa-apa sih. Rusia sudah layak lah. Gua nggak ngomong Indonesia, toh juga kualitas Joe Pelpesi main di Thai League ataupun bahkan J League itu masih bisa lah gitu. Nathan Cho divisi masih bisa. Masih. Gue percaya banget, apalagi dengan permainan di wingback yang dia kan balance, nyerang bisa, bertahan bisa. Dan semakin berkembang dengan bobot fisik dan lain-lain, kemampuan dan pengalamannya,
saatnya main di Eredivisie lagi sih. Bisa sih itu. Bisa ya. Semoga sih pemain-pemainnya bisa promosi ya. Bisa promosi, dan juga bener. bisa mengangkat performa timnas Indonesia yang akan kembali lagi main di bulan Juni ya. Ya, Bulan Juni. benar. Dan bukan nggak mungkin juga main di playoff tambahan nanti kan. Karena Iya, rumah kata mau lawan Itali katanya. lawan Itali. Tapi itu kita nggak tahu, kita tunggu hasilnya nanti di Kongres FIFA ya, di tanggal 30 April di Vancouver bakal dibahas banyak isu mulai dari FIFA ASEAN Cup dan juga mungkin kepastian Iran ya bakal tampil di Piala Dunia atau enggak. Oke deh Mas Ibam, kita sudah ngobrol sekitar 1 jam. Kita sudah bahas persaingan Gelar Juara Super League sampai juga ke timnas Indonesia. Nanti kita ketemu lagi di next episode lah ya Mas Ibam. Oke.